Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya cintai dan saya muliakan anak-anakku semua yang saat ini sedang belajar menimba ilmu agama di Hadramaut. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semua mendapatkan berkah, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kalian di dalam mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak mendapatkan syafaat dari beliau, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang dirahmati oleh Allah, saya sangat senang sekali karena kalian berniat untuk melaksanakan haul yang ketiga bagi orang tua kita, yaitu Ayahanda Kiai Haji Basori Alawi. Saya katakan orang tua kita, kalau secara nasab saya dan saudara-saudara saya adalah putra dan cucu cicit beliau secara nasab, tapi kalian adalah anak didik beliau Aba Basori Alawi. Karena itu tentunya kita sebagai anak-anak beliau sangat berhak dan bahkan berkewajiban untuk mengirim doa bagi beliau almarhum Ayahanda Kiai Basori Alawi. Karena itu atas nama keluarga saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kepedulian kalian ini. Mudah-mudahan setiap apa yang kalian lakukan itu dibalas oleh Allah SWT dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Udhkuru mahasina mautakum," sebutkanlah kebaikan mayit kalian. Karena acara yang kalian kemas itu untuk menghauli atau mendoakan orang tua kita Ayahanda Kiai Basori Alawi, maka sangat patut kalau saya juga akan bernostalgia dengan apa yang saya ketahui tentang beliau yang menjadikan kebaikan beliau. Mudah-mudahan dengan demikian kita bersama sudah bisa melaksanakan salah satu perintah syariat, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Udhkuru mahasina mautakum," sebutkanlah kebaikan-kebaikan mayit kalian. Ya ikhwan, saya mengenal ayah saya, tentunya sudah maklum ya, beliau yang membesarkan saya dan juga saudara-saudara saya, bahkan bukan sekedar anak kandungnya, beberapa dari keponakannya juga pernah beliau besarkan, hingga cucu dan cicitnya pun pernah disentuh di dalam dunia pendidikannya. Maka banyak sekali amal kebaikan beliau di dalam keluarga. Di samping tentu beliaulah yang membesarkan saya sejak dari bayi hingga mengenal suatu kehidupan. Walaupun pada akhirnya saya berangkat mondok ke pertama di pesantren Darut Tauhid yang diasuh oleh almarhum Syekh Abdullah Awad Abdun selama 1 tahun. Kemudian melangsungkan pendidikan lanjutan di Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yang mana dengan pendidikan itu saya mengenal banyak hal terkait dengan ilmu agama. Namun tetap saja saya tidak akan pernah mengingkari kebaikan ayah saya. Beliaulah yang pada akhirnya membimbing cara dakwah dan lain sebagainya, memberikan ruang atau panggung bagi saya untuk berkhidmat kepada ilmu agama dan juga khususnya kepada agama Islam. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga, kepedulian ayah saya, beliau itu sangat ikhlas. Saya tahu persis beliau pernah menyampaikan, karena bagaimanapun juga saya waktu awal-awal pulang dari Mekah, ini ada satu hal ya yang mungkin bisa kalian simak begitu.
Di Mekah Mukarramah dulu kawan-kawan juga selalu mendoakan Abuya di dalam membaca tertibul Fatihah. Begitu kurang lebih. Maklumlah waktu saya pulang dari Mekah itu usia saya masih tergolong relatif muda ya, usia 26 tahun. Belum mengerti kehidupan yang luas. Ya kalau jadi ustadz ya baru ustadz di kelas begitu. Di awal-awal saya mengajar di pesantren Al-Quran itu saya selalu kalau akan mengajar atau mengisi pengajian saya baca Fatihah untuk Abuya, ala niyati Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, begitu kurang lebih Al-Fatihah dan seterusnya. Dan beliau itu tahu atau Aba Basori itu tahu kalau saya Fatihah saya itu saya niatkan khusus Abuya. Karena saya mengikuti kakak-kakak kelas saya, begitu yang saya tahu, begitu. Dan saya tidak menyebutkan di dalam Tartibul Fatihah itu nama ayah saya, tidak. Dan itu saya sampaikan di hadapan beliau. Suatu saat beliau itu cerita, yang cerita ini bocor kepada saya. Apa kata abah saya itu? Katanya begini, aku ikhlas. Kalau Lutfi itu mendoakan gurunya, walaupun tidak nyebut namaku, aku ikhlas. Kasarannya, aku tidak cemburu kepada gurunya Lutfi. Begitu, karena gurunya Lutfi itu juga guruku, kata Aba Basori. Begitu kurang lebih. Itu setelah saya lakukan beberapa kali atau mungkin beberapa tahun, saya membaca surat Al-Fatihah, niat khusus untuk Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Begitu, sampai saya dengar apa yang disampaikan oleh Aba Basori, baru saya ini menyadari, oh iya ya gitu. Tentunya saya juga ingin berdoa untuk kedua orang tua saya, bukan berarti enggak sama sekali kan gitu. Dalam doa-doa saya yaitu berdoa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, kan gitu. Itu sudah doa harian ya. Dan juga doa-doa yang lain. Cuman dalam Tartibul Fatihah ternyata ayah saya itu menyatakan begitu. Saya ikhlas sekali. Saya tidak pernah cemburu kepada gurunya Lutfi yang setiap saat didoakan oleh Lutfi. Dan Lutfi berhak untuk yang melakukan semacam itu. Dan gurunya Lutfi itu adalah guru saya juga. Itu Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Nah, sejak saya mendengar bocoran itu, ini sudah terjadi agak lama juga ya. Kemudian saya barulah ingat, iya juga ya gitu. Ya saya bukan merasa berdosa, tapi kan saya berdoa di tempat yang lain untuk ayah saya, untuk ibu saya gitu. Begitulah kurang lebih yang Aba Basori itu luar biasa ya. Dalam membimbing anak-anaknya itu seperti itu. Artinya mencontohkan keikhlasan beliau yang pada akhirnya saya dengar dari orang lain begitu. Ya ikhwan, alhamdulillah sejak itu saya juga berdoa kalau niat juga untuk Aba Basori dan tentunya untuk guru saya, guru utama saya itu Abu Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki dan yang lain sebagainya. Dan alhamdulillah sampai sekarang, terutama sejak Ibu Komaria, ibu saya, Ibunda Komaria wafat, maka setiap membaca Tartibul Fatihah ini saya selipkan nama ibu saya. Di sela-sela saya membaca surat Al-Fatihah untuk Abuya yang wafat duluan ya, untuk Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kemudian tatkala ayah saya wafat, maka juga selalu setiap pengajian saya tidak akan pernah lepas membacakan surat Al-Fatihah atau Tartibul Fatihah. Nah, ini untuk Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki dan juga untuk ayah saya Abu Basori Alawi dan ibu saya Ibunda Komaria. Kemudian juga saya tambahi kakek-kakek saya dan juga kedua mertua saya, selalu saya masukkan dalam pembacaan Tartibul Fatihah. Begitu. Kemudian saya juga mengajak para santri untuk selalu mengingat guru-gurunya ya. Enggak ada namanya mantan guru, itu enggak ada ya. Seperti juga orang tua, kan kita tidak pernah mengatakan mantan orang tua, kan tidak ada. Ya,
Guru adalah guru. Setiap kali kita belajar ilmu, sekecil apapun, dan kita menyatakan atau belajar, khususnya ini kalau bahasa kerennya itu face to face, berhadapan langsung. Ini atau samai secara langsung. Guru kita mengajarkan, walaupun itu ilmunya mungkin sedikit yang kita dapat dari beliau, tapi namanya guru tetap guru. Kita tidak boleh mengatakan, dulu aku menjadi muridnya Pak Fulan bin Fulan, itu guruku dulu, itu tidak boleh. Guru itu tetap, kalau tanya, kamu kenal tidak dengan Pak Fulan bin Fulan? Gitu. Maka wajib kita katakan, itu adalah guruku. Bukan, itu dulu guruku, sekarang sudah tidak. Oh enggak, kayak gitu. Adab seorang murid. Ya. Entah itu kita mengaji, yang namanya mengaji secara langsung ya. Bukan mendengarkan ceramah di YouTube itu apa, bukan gitu maksudnya ya. Tapi kalau kita pernah belajar di seorang guru, maka kita akan selalu mengatakan sampai kapanpun itu adalah guru kita. Nggak ada namanya mantan guru. Demikian juga orang tua. Orang tua kita, kalau Abu Basori adalah orang tua saya. Kan tidak mungkin saya mengatakan Abu Basori itu dulu orang tua saya. Kan nggak ada gitu ya. Ya orang tua sampai kapanpun, sampai beliau wafat pun namanya orang tua. Ayah saya. Begitu. Nah, karena juga saya dulu di masa kecil belajar sama Abu Basori. Waktu itu saya masih ingat belajar Al-Quran gitu ya. Karena zamannya berbeda. Tidak banyak saya baca kitab, tapi Al-Quran dan sedikit bahasa Arab yang saya masih merangkak untuk menjadi remaja ke arah dewasa. Tapi tetap saja saya pernah belajar kepada beliau, maka di samping beliau sebagai ayah saya, juga sebagai guru saya. Yang sebagaimana kita pahami, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengajarkan kita satu ilmu di dalam bab ini ya. Ana abdu man 'allamani walau harfan wahidan. Aku ini adalah budaknya orang yang pernah mengajariku walaupun cuma satu huruf. Ya. Insya'a ba'a wa insya'a istaroko. Kalau guruku itu ingin menjadikan aku dijual sebagai budak, ya biarin saja, saya ikhlas dijual jadi budak. Atau kalau guruku itu menjadikan aku orang merdeka, maka aku menjadi orang merdeka. Itu yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi karena kita mempunyai guru, saya pun juga mempunyai guru utama, sedangkan para santri yang sekarang menghauli abah saya juga punya guru kan gitu. Kalau guru utama saya adalah Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, tapi kalau guru kalian, utama kalian adalah Abu Basori Alawi. Barangkali pengalaman saya, dan ini saya pelajari dari kakak-kakak kelas saya yang belajar di Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki ya. Barangkali ini bisa dijadikan satu pelajaran gitu. Kami ini, murid-murid Abu Yazid Maliki itu rasanya sampai detik ini tidak pernah mengatakan Abu Yazid itu wafat. Begitu. Sehingga kami tidak berani melanggar apa yang pernah dilarang oleh Abu Yazid Maliki. Contoh kecil misalnya, contoh kecil saja. Abu Yazid itu paling musuhan sama orang atau murid yang merokok. Begitu ya. Maka saya pun kadang-kadang kalau kumpul sama orang merokok itu, namanya orang, apalagi orang Indonesia ya. Di awal-awal saya pulang dari Mekah itu, kadang juga ingin, ya apa sih rasanya merokok itu. Tapi alhamdulillah, kalau misalnya hati ini ingin mencoba merokok, langsung ingat Abu Yazid. Bahkan alhamdulillah sampai beliau wafat sekarang ini, kalaupun ingin merokok misalnya, itu takut sama Abu Yazid. Padahal andai kata, akan Abu Yazid di Mekah, saya ada di Indonesia. Saya ini merokok, misalnya ini ya, ngambil rokok, saya rokok di dalam kamar, kan tidak ada yang tahu itu. Kan tidak ada yang tahu, nggak ada yang lapor.
Kalau saya sendirian di kamar misalnya, saya punya kamar kan, nggak ada yang lapor. Tapi bukan karena sungkan sama siapa-siapa. Rasa saya ini takut sama Abuya, takut dimarahi oleh Abuya kalau saya merokok. Begitu ini, terus terngiang, barangkali sampai mati pun saya takut merokok. Dalam kutip ini karena takut dimarahi Abuya ya. Ini namanya mulahadhah dari Abuya, nadhrah dari Abuya itu ya ada kepada kita. Makanya saya juga kadang-kadang sedih kalau saya tahu seperti begini. Aba Basori itu nggak senang punya murid merokok, nggak senang. Punya murid rambut panjang juga nggak senang. Punya murid yang tidak aktif di dalam keagamaannya juga nggak senang. Karena kan sering ngomong sama saya, aduh yang itu gimana sih perjuangannya. Ada dulu, ada seorang santri ya, alumni PIK, dia berjuang membela satu perkumpulan namanya Forkot, Forum Kota, yang tidak didasari oleh agama itu. Forum Kota itu ya untuk demo, untuk apa itu. Maka Abu Basar ini menyurati alumni PIK ini. Intinya gini, intinya kamu harus kembali kalau ikut perkumpulan yang berdasarkan Islam. Begitu. Jangan berdasarkan yang umum nasional-nasional, nggak ada manfaatnya. Jadi Abu Basar itu begitu. Maka yang benar adalah mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Abu Basari. Demi apa? Beliau senang kepada kita dan seterusnya, tidak marah. Jangan dikira loh ya, kalau orang sudah meninggal dunia itu kasarnya tidak malati itu. Oh jangan dikira begitu, tetap malati ya. Kalau kita melanggar dengan sengaja, naudzubillah min dzalik, bisa kualat kita. Dan kualat itu menurut pemahaman saya tidak harus orang itu jatuh sakit atau kecelakaan tabrakan, tidak begitu. Kadang-kadang orang kualat guru ini ada kalanya dia ini berhasil, misalnya dalam pendidikan berhasil. Kalau pendidikan formalnya mungkin dia ini bisa sampai doktor bahkan profesor, begitu. Tapi karena kualat sama gurunya, kehidupan rumah tangganya hancur. Dia pernikahannya hancur dan lain sebagainya hancur. Itu juga termasuk dari kualat dari guru. Jangan dianggap orang yang berhasil dalam satu masalah kemudian dia pernah tidak taat kepada gurunya, akhirnya dia ini dianggap ini berhasil. Dia kaya raya misalnya, kaya raya, rumahnya 3, mobilnya Ferrari 7 misalnya. Tapi kalau misalnya dia selalu cekcok saja dengan istrinya, perlu ditanya kenapa ini sebabnya ya. Mungkin dulu dia pernah melakukan kesalahan kepada gurunya, ini dikatakan juga kualat kepada guru. Begitu, ini yang saya pahami. Nah, mudah-mudahan kita tidak seperti mereka, kita taat pada guru-guru kita, ya, orang tua kita, kan begitu ya. Sehingga benar-benar kita ini kalau melangkah, ya benar sesuai dengan kaidah keinginan dari guru kita, begitu. Setiap guru punya karakter masing-masing. Maka kita perlu untuk menyadari dan mempelajari karakter guru kita itu yang paling utama. Jangan sampai melanggar apa yang beliau tidak senangi. Itu ya. Kalau ketaatan, suatu amalan ibadah, ketaatan sedikit apapun, saya yakin kalau guru kita tahu, maka guru kita ini akan senang melihat suatu amalan baik kita ini. Tapi yang jadi masalah itu kalau kita melanggar. Kalau kita melanggar, walaupun tidak di hadapan beliau, bahkan beliau sudah wafat, kita melanggar apa yang tidak sukai oleh beliau, ini jadi masalah. Orang berbuat baik ini mungkin lebih mudah daripada orang mencegah dirinya dari sesuatu yang tidak disukai oleh gurunya. Begitu kurang lebih. Ini saya sampaikan, mudah-mudahan voice note saya ini bisa dijadikan bahan renungan bagi para santri yang sekarang sedang belajar di Hadramut. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kalian yang telah belajar pada siapa saja guru kalian atau yang engkau anggap guru kalian, ini ada manfaatnya. Dan juga saya alhamdulillah mendengarkan ajaran Abuya. Salah satunya adalah beliau mengatakan waladus syekh syekhun fil ihtiram wal adab la fil masikhah. Begitu ya.
anaknya guru itu adalah sama dengan gurunya di dalam urusan ihtiram, penghormatan, ya. Tapi bukan dalam al-masihah, bukan di dalam urusan apakah sanadnya ini sambung atau tidak sambung. Mungkin kalau saya bisa menceritakan diri saya sendiri, saya dulu belajar kepada Abu Yazid Muhammad Al-Maliki Sepuh almarhum. Nah, itu adalah sanad saya gitu. Sedangkan waktu saya pulang, ini Abu Yazid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki saat itu usianya kalau tidak salah kelas 5 SD. Jadi secara otomatis saya belum pernah belajar kitab dalam artian gitu ya, mengaji. Beliau sebagai guru saya mengajar itu kan belum pernah ya, karena pulang duluan. Tapi alhamdulillah murid-murid Abuya ini sepakat, dan ini adalah ajaran dari Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, itu menjadikan Sayyid Ahmad atau Abuya Sayyid Ahmad adalah sebagai pengganti khalifah beliau Abuya almarhum, karena yang melanjutkan kepengasuhan di Mekah adalah Abu Yazid Ahmad bin Alwi Al-Maliki. Kita jadikan sebagai orang tua atau pengganti guru utama, yaitu Abuya almarhum Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Apa yang patut kita lakukan? Alhamdulillah sampai sekarang saya dan kawan-kawan saya itu juga merasa takut kepada Sayyid Ahmad atau Abu Yazid Ahmad. Jangan-jangan saya melakukan ini adalah beliau tahu dan akan melanggar. Maka saya juga takut kualat kalau sampai apa yang saya lakukan itu menyakiti guru Abu Yazid Ahmad atau pengganti guru, maksudnya pengganti guru, yaitu Abu Yazid Ahmad bin Alwi Al-Maliki. Sekalipun beliau secara umum saya katakan tidak mengajar saya ilmu, gitu ya. Tapi saya meletakkan beliau sebagai gantinya orang tua saya, gantinya guru utama saya itu Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Andai kata saya datang ke Mekah sekarang ini misalnya, kemudian saya datang ke Abu Yazid Ahmad Al-Maliki, ternyata tidak dibukakan pintu, maka saya tidak berani akan masuk ke pondok beliau. Tapi kalau beliau membukakan diri, karena itu guru saya, maka saya letakkan sebagai guru saya, kedudukannya sama dengan almarhum, maka saya pun akan taat untuk masuk di pesantren yang dulu saya belajar di sana. Begitu cara kami meletakkan kehormatan kepada pengganti atau khalifah dari Abuya almarhum Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kami murid-murid Abu itu semuanya sekarang yang ada di Indonesia ini selalu sam'an wa ta'atan kepada Sayyid Ahmad bin Alwi Al-Maliki. Sekali lagi, sekalipun beliau tidak mengajarkan kitab kepada kami, tapi kedudukannya sebagai waladus syekh, syekhun fil adab wal ihtiram. Anaknya guru utama itu adalah syekh juga, guru juga fil adab, di dalam masalah kesopanan wal ihtiram dan kehormatan. Begitu. Adapun saya memperlakukan putra-putra dan juga keluarga dari Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki almarhum, itu kami semuanya menghormat kepada beliau. Semua mereka, masuk ada paman beliau seperti dulu Said Abbas Al-Maliki ya. Sekarang ada juga Said Abdullah dan lain sebagainya. Tetap kita hormati mereka, kita tidak berani melanggar atau mohon maaf kalau sampai menyakiti keluarga Abuya. Tapi di dalam ketaatan itu berbeda. Kami meletakkan Abu Yazid Ahmad Al-Maliki sebagai pengganti pengasuh di Makkah, itu adalah gantinya dari ayah beliau, yaitu Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Sehingga begini tata cara kami itu, andai kata wong namanya manusia, andai kata ada pendapat berbeda, contoh antara Said Abbas sebagai adik Abuya dengan Said Ahmad sebagai putra Abuya yang menjadi pengasuh sekarang, atau dengan Said Abdullah sebagai adik dari Said Ahmad yang tidak dijadikan khalifah ya, maka andai kata ada perbedaan pendapat di antara mereka, caranya begini,
saya atau kami dari murid-murid Abu itu pasti akan lebih taat kepada Syed Ahmad bin Muhammad Al-Maliki, yaitu Abu yang sekarang. Andai kata itu terjadi perbedaan pendapat, kami tidak akan bicara apapun tentang Syed Abbas. Andai kata kami tidak cocok karena bertentangan dengan Syed Ahmad. Demikian juga andai kata Syed Abdullah bertentangan dengan Syed Ahmad, misalnya dalam berpendapat ini, maka kami menghormati tanpa bicara apapun tentang Syed Abdullah. Tapi ketaatan ini kami fokuskan kepada Abu Yazid Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Begitu tata cara yang diajarkan oleh Abuya dan guru-guru kami di Mekah dulu. Mudah-mudahan seperti ini bisa dipahami oleh para santri, karena doa itu kan estafetnya utamanya dari guru mulia. Kepada siapa beliau meletakkan sir atau asrar, rahasia yang Allah SWT berikan kepada guru kita, yaitu yang akan kita dapatkan asrar atau sirnya itu. Begitu kurang lebih. Ini pelajaran dari Abuya. Alhamdulillah saya pribadi menerapkannya, termasuk juga saya tetap menghormati Aba Basori sebagai ayahanda saya. Tapi andai kata misalnya ayah saya berpendapat berbeda dengan Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, maka saya akan berpegang teguh dengan pendapat guru saya, itu Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, dan yang seperti itu ayah saya meridhoinya. Nah, ini yang utama. Jadi kita paham, saya meridhoinya dan kita minta ridho kepada saya. Misalnya Abah, pernah terjadi ya dalam masalah fikih itu, Abah, dulu kami di Mekah itu diajari begini, kalau Abah mengajari begini, saya mohon maaf, saya ngikuti guru saya Abuya. Ternyata Abu Basri itu Masya Allah ngerti, ya orang alim ngerti, ya itu hakmu untuk mengikuti gurumu, begitu. Tapi saya tidak akan mengatakan misalnya, mohon maaf ya, Abah ini salah, guru saya begini. Oh, enggak begitu sifat saya. Saya melakukan apa yang diajarkan oleh guru saya tanpa harus menyakiti apa yang terjadi antara perbedaan antara guru saya dengan orang tua saya. Makanya kita harus bijak. Ya. Dikatakan ini orang alim itu banyak, orang alim banyak, dan orang menjadi alim itu mudah. Yang penting mutola'ah saja. Mudah orang jadi alim itu. Alim artinya mengerti ilmu. Tapi ahli dzauq ini jarang. Ahli dzauq itu orang yang punya bijaksana, punya perasaan. Aku tidak mau nyakiti ini, aku tidak mau itu, tidak mau. Dzauq ya, dzauq itu perasaan yang bijaksana. Ini enggak semuanya punya. Nah, alhamdulillah dulu kami ini belajar dzauq daripada belajar ilmu agama. Barangkali sedikit yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa jadikan amalan yang baik dan contoh tauladan. Mudah-mudahan saya juga masih kalian anggap sebagai guru kalian ya, khususnya para santri yang belajar di Hadramut. Mudah-mudahan tidak putus dari hubungan antara saya, mudah-mudahan kalian anggap jadi guru, tapi saya tetap akan berdoa untuk kalian ya, mudah-mudahan kalian senantiasa mendapatkan keberkahan hidup dari Allah SWT. Barangkali itu, hadza wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.